Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi kelompok 1 sampai 8 dengan mata kuliah BK Anak Berkebutuhan Khusus. Materi pertama, hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana dan terkoordinasi dan secara dilakukan pada periode tertentu. Tujuan anak berkebutuhan khusus yang pertama, tujuan umum. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, dan kelainannya. Yang kedua, tujuan khusus. Bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi BK anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi pertama ini sebuah pencegahan di mana anak yang ditangani tidak berada di fase yang parah. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi kedua ini adalah semacam bentuk kesepakatan antara konselor dengan konseli bahwa seperti apakah keadaan konseli yang sedang ditangani. Konselor menyampaikan hasil analisa seperti yang telah dilakukan di atas, atau konseli mengetahui seperti apa keadaan anak kebutuhan khusus. Materi kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan yang mengalami kelainan atau penyimpanan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan anak atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lainnya seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yang pertama, tunanetra. Anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan. Yang kedua, tunarungu. Anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunalara. Anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang keempat, tunaranghi. Anak yang secara nyata mengalami hambatan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Selanjutnya, tunadaksa. Anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Selanjutnya, silebra, gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, berdasarkan gangguan sosial dan emosional. Yang kedua, berdasarkan gerakan perilaku. Jenis-jenis gangguan perilaku yaitu perilaku agresif, perilaku antisosial, perilaku kecemasan atau menarik diri, gangguan pemusatan perhatian, dan gangguan gerak dan perilaku psikomotorik. Berdasarkan gangguan fisik, tunanetra tidak berfungsi mata secara optimal. Yang kedua, tunarunggu, yakni pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana pada umumnya. Tunadaksa, seseorang yang menderita cacat akibat polio. Berdasarkan gangguan komunikasi, autis adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak. Materi ketiga, permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus. Permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan masalah sebagai akibat kecacatan, tetapi di samping itu juga mereka mendapat pula akibat tidak langsung. Berikut ini beberapa permasalahan anak berkebutuhan khusus secara umum, yaitu yang pertama, pendidikan akademik. Yang kedua, sosial pribadi. Yang ketiga, karir. Yang keempat,
B. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan psikologis, lapar, haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, merasa aman dan jauh dari bahaya. Yang ketiga, rasa memiliki dan cinta dengan orang lain, diterima dan dimiliki. Yang keempat, kebutuhan dihargai untuk mencapai untuk kompeten dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Yang kelima, kebutuhan estetika, simetri dan keteraturan dan keindahan. Yang keenam, aktualisasi diri, menemukan pemenuhan diri dan menyadari potensi diri. Materi keempat, BK untuk anak berkebutuhan khusus, ADHD, autis, retardasi mental, talent, dan gifted. ADHD adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal dan disebabkan fungsi dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Yang kedua, autisme adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial dan kemampuan motorik kasar dan halus. Yang ketiga, retardasi mental. Materi kelima, pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. BK anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan penyimpanan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya dalam fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosial, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, dan pendengaran, dan sosialisasi dan bergerak. Konsep diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua kompetensi, yang ketiga aktualisasi diri, yang keempat body image, yang kelima ideal self, dan social self. Konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyaknya keterbatasan mental, tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita yang ada banyak penolakan dan persepsi yang buruk yang diberikan oleh lingkungan. Intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidik pun sangat berkontribusi dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan konsep diri mereka. Selain membekali pendidikan, dalam pendampingan dan proses pendidikan bagi mereka pun harus dilakukan dengan penuh empati. Selain dukungan emosional yang disediakan pendidikan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, dukungan secara material pun juga tidak kalah penting. Dukungan secara material dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk mencapai kompetensi persoalan secara lebih baik. Materi ke-6, program sekolah inklusi. Salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusif, yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi.
Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang ketiga, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, dan serta ramah terhadap pembelajaran. Yang C, manfaat program inklusi. Yang pertama, anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu dan teman ABK. Yang kedua, berdasarkan hasil wawancara, anak non-ABK di sekolah hilangnya rasa takut, dan pada anak berkebutuhan khusus sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, kendala implementasi pendidikan inklusif. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Yang pertama, kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi, dan menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Standar penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, tenaga pendidikan. Yang kedua, tenaga sarana prasarana. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Materi ketujuh, teknik-teknik asesmen ABK. Konsep dasar asesmen ABK merupakan suatu kegiatan awal dari seluruh pembelajaran. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi seseorang anak yang digunakan untuk membantu dan membuat pertimbangan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Zainal Alimin. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan anak. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan belajar anak. Yang ketiga, untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak. Yang keempat, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. C. Tujuan dilaksanakan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menyaring kemampuan anak, yaitu mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek, misalnya kemampuan bahasa kognitif, kemampuan gerak, dan penyesuaian dirinya. Yang kedua, pengaplikasikan penempatan dan program. Yang ketiga, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seorang anak. Yang keempat, perbedaan tujuan pendidikannya. Pengembangan program pendidikan individual yang sering dikenal sebagai individual, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, penentuan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen ABK. Yang pertama, menggunakan pengukuran dengan versi terbaru untuk setiap asesmen yang terstandar. Yang kedua, menggunakan berbagai pengukuran termasuk asesmen standar dan non-standar dari berbagai sumber lain. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan pengecualian semua komponen. Yang keempat, menguji tingkatan kemampuan motorik dan sensorik, komunikasi dan perilaku, hambatan persepsi. Selanjutnya, mengikuti prosedur pengukuran dan pengilustrasian serta pelaporan untuk pengukuran yang standar. Etika asesmen. Yang pertama, seorang harus memegang teguh kehormatan dan martabat
profesi, membagi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan sebagai kompetensi. Yang ketiga, bertindak bijak, jujur, dan menghindari dan melaksanakan tugasnya. Yang kelima, sekolah terpadu. Pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Yang keenam, pendidikan inklusi. Inklusi berarti terbuka. Jika pendidikan inklusi, pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya yang tanpa dibatasi. C. Fungsi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, fungsi preventif. Yang kedua, fungsi intervensi. Yang ketiga, fungsi kompensasi. Selanjutnya, jenis-jenis model dan teknik ABK. Yang pertama, pendekatan individu. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Yang ketiga, pendekatan realitas.